Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung Anda kapan menyaksikan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Mas Eko selaku 432. Sebelumnya, perkenalkan saya Febrianto dari Prodi 432 Teknik Manufaktur. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil UTS perancangan Mod 1. Oke, baik. Soal yang pertama, bagaimana pendapat Anda terkait penggunaan produk plastik yang semakin meningkat saat ini? Dengan meningkatnya penggunaan produk plastik, kita tak luput kan berbagai, baik itu dampak positif, negatif. Nah, dampak penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari adalah mudah dalam membungkus dan membawa barang-barang, jadi lebih praktis. Namun, pakaian plastik yang tidak bijaksana dapat menimbulkan permasalahan sampah yang tidak dapat diuraikan oleh bakteri, sehingga terus menumpuk dan mencemari lingkungan. Nah, permasalahan sampah saat ini jadi masalah. Solusi masalah tersebut dapat ditanggulangi di sampah plastik dan juga pakai kembali kemasan plastik dapat digunakan. Oke, baik, kita lanjut. Hal yang kedua, jelaskan dengan produk. Nah, dapat dilihat pada layar merupakan gambar produk saya buat, yaitu mangkok. Dan ada keterangan data produk dari real, print cake factor, dan dimensi. Standar thickness-nya 2 mm, resin pressure batch yaitu 5 gram. Nah, setelah itu kita masuk ke filling. Material leleh dari barel masuk ke dalam cetakan. Kan waktu sekitar 4 detik. Proses packing yaitu proses pengepakan material leleh di dalam rongga cetakan. Nah, proses ini kan waktu sekitar detik. Yaitu proses cooling. Nah, proses cooling atau pendinginan pada produk yang telah memenuhi cetakan. Proses ini memerlukan waktu sekitar kurang lebih 12 detik. Selanjutnya, plastication itu perubahan material palet atau menjadi plastik leleh dikarenakan kondisi panas heater barel, heating, dan putaran internal screw. Proses ini memerlukan waktu sekitar kurang lebih 10 detik. Selanjutnya, mold opening atau batch cetakan. Nah, proses ini memerlukan waktu sekitar kurang lebih 6 detik. Selanjutnya, part injection yaitu proses pelepasan produk dari cetakan. Nah, proses ini memerlukan waktu sekitar kurang lebih 5 detik. Selanjutnya, proses mold closing atau tutup cetakan untuk dijadikan ke proses selanjutnya. Proses ini memakan waktu sekitar 9 detik. Nah, total cycle time-nya yaitu 52 detik. Baik, selanjutnya kita masuk soal nomor 3, yaitu jelaskan proses pengembangan produk plastik yang Anda miliki dengan referensi proses pengembangan produk plastik berikut. Nah, untuk tahap dalam pengembangan produk, yang pertama itu kita harus definisikan produk. Nah, mendefinisikan produk, kita jabarkan lagi. Yang pertama ada market analysis. Market analysis atau yang artikan analisa kebutuhan pasar. Nah, dengan cara membandingkan produk yang kita buat dengan produk lain dan juga spesifikasi dari produk dan efek yang didapat dari hasil tersebut. Dapat dilihat pada layar gambar
mangkok sebelah kiri atau gambar produk mangkok berbahan melamin dan dapat dilihat dari sebelah layar sebelah kanan yaitu gambar produk yang saya buat. Nah, dilihat dari kebutuhan pasar, mangkok berbahan ABS itu lebih laku di pasaran ketimbang bahan melamin. Apa sih alasannya? Dikarenakan ABS itu lebih awet dan tahan lama dan juga harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan mangkok berbahan melamin. Selanjutnya yaitu tim assembly. Apa sih tim assembly? Yaitu meliputi konsep desain dan pengembangan bisnis. Nah, konsep desain ini merupakan ide di balik buah desain konsep ini yang menyebabkan akan pemilihan bentuk, ukuran, jenis, dan estimasi produk. Nah, produk yang saya buat dengan bentuk pada umumnya dengan dimensi 160 kali 90 kali 60 mm. Jenis plastiknya yaitu ABS dan cycle time-nya sekali injek 52 detik. Nah, konsep desain ini berkaitan dengan pengembangan bisnis karena sebagai penentu nantinya seperti mempertimbangkan kepuasan konsumen dan juga meningkatkan kualitas perusahaan. Selanjutnya, sales forecasting. Apa sih sales forecasting? Yaitu perkiraan potensi pasar untuk menentukan estimasi harga produk. Banyak faktor yang mempengaruhi harga produk yang nantinya kita jual dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, produk, atau jasa yang ditawarkan. Untuk menentukan estimasi harga produk, harus tahu terlebih dahulu harga pasaran satuan dari dan juga jumlah produk yang kita buat nantinya. Dengan demikian, kita dapat menentukan harganya. Untuk produk yang saya jual sendiri, dijual dengan harga 8.000 karena sudah melihat harga pasaran dan juga melihat jumlah produk untuk menutup biaya sebesar 4.393. Selanjutnya, konsep development yaitu mencakup sebuah sketsa yang dibuat untuk produk yang saya buat sendiri menggunakan software inventor. Mencakup operator dan biaya produksi material yang dapat dilihat pada layar. Berikut merupakan data budgeting produk. Ada harga material Rp 12.000 per kilo, harga material per hari Rp 26,92 per hari, harga operasional mesin per jam Rp125.000 per jam, harga operasional mesin dalam sehari Rp875.000 per hari, harga operator per hari Rp150. Nah, selanjutnya approval atau review manajemen untuk pengembangan produk yang diusulkan dapat ditolak atau diubah. Selanjutnya yang kedua, desain produk. Nah, detail desain meliputi penentuan material, bentuk geometris, bahan finishing, toleransi, supplier, dan biaya. Material yang saya pilih yaitu ABS. Nah, untuk bentuknya sendiri sesuai dengan desain, bahan finishing 320 grit cloth, supplier Surya Indo Utama, biaya Rp45. Selanjutnya desain per manufaktur. Proses ini mengidentifikasi masalah dengan tujuan menghindari penghambatan proses produksi seperti geometri dan material produk yang tepat. Selanjutnya desain for assembly. Proses mengidentifikasi jumlah komponen, toleransi pada dimensi, dan perakitan yang efektif. Hal ini hanya dilakukan pada produk yang ada proses assembly-nya. Nah, untuk produk saya sendiri itu tidak ada proses assembly. Selanjutnya, approval baru akan berjalan apabila review manajemen. Nah, apabila desain produk dan biaya dan dapat diterima, maka akan dilanjutkan. Dan apabila produk disetujui dan budget teralokasikan. Yang ketiga, pengembangan bisnis dan produksi. Yang pertama ada tooling fabrication. Apa sih tooling fabrication? Merupakan proses desain dan akan dilanjutkan
proses pembuatan. Nah, untuk proses desain sendiri, saya menggunakan CAD dan CAM. Selanjutnya, production planning, yaitu perencanaan produksi diperlukan untuk mengatur tata letak jalur perakitan, menentukan kebutuhan tenaga kerja, dan mengembangkan infrastruktur manufaktur. Selanjutnya, business atau pengembangan bisnis diperlukan untuk menentukan supply chain dan pesanan order awal sehingga mendukung launching. Selanjutnya, alpha test atau setelah mau dibuat produk alpha kemudian dirakit dan diuji. Alpha yang dihasilkan menjalani serangkaian pengujian untuk memverifikasi tingkat kinerja, kepatuhan terhadap peraturan, dan kepuasan pengguna. Selanjutnya masuk ke quality dan training plans. Secara bersamaan, staf operasi mengembangkan detail rencana untuk prosedur pemeriksaan kualitas dan SOP. Selanjutnya approval. Nah, setelah serangkaian tahap pengujian dan pengecekan kualitas, maka dilanjut ke tahap selanjutnya. Yang keempat yaitu peningkatan skala dan peluncuran produk. Pertama ada pilot production, digunakan untuk memproduksi produk dalam jumlah terbatas atau digunakan untuk sampling dan uji coba produk. Nah, selanjutnya yang ada beta install dan tes. Produk beta yang dihasilkan digunakan untuk departemen pemasaran, tenaga penjualan, dan pelanggan utama untuk memastikan produk dapat diterima. Selanjutnya approvals. Nah, setelah serangkaian tahap ini dilalui dan produk dapat diterima oleh pasar, selanjutnya itu produksi massal. Selanjutnya production release atau rilisnya sebuah produk untuk layak umum atau produk akan dijual. Selanjutnya masuk soal nomor 4. Jelaskan produk Anda sesuai dengan pertimbangkan dasar-dasar desain produk. Jawaban desain harus mempertimbangkan dasar-dasar desain produk serta masalah lain yang terkait secara khusus dengan desain mold. Apa saja hal yang dipertimbangkan? Kalau berdasarkan produk yang saya buat, ada keseberagaman tebal dinding. Nah, keseberagaman tebal dinding sangatlah penting. Perbedaan ketebalan produk harus dihindari karena menyebabkan adanya perbedaan suhu dan penyusutan yang mengakibatkan distorsi geometrik yang signifikan dari bagian tersebut. Nah, untuk ketebalan produk yang saya gunakan sendiri itu tebal 2 mm. Selanjutnya yang kedua, desain sudut tajam atau corner. Untuk sudut tajam dalam produk cetakan harus dihindari karena berbagai alasan yang berkaitan dengan kinerja produk. Desain mold dan mold. Nah, untuk produk ini sendiri saya dibuat radius 1 mm. Yang ketiga, permukaan akhir dan tekstur. Nah, merupakan hal yang perlu dipertimbangkan. Untuk produk ini sendiri menggunakan jenis SPI finish B3 dengan metode finish 320 dots, face roughness 0,12 mikrometer dan kedalaman tekstur 50 mikrometer. Oke, sekian pemaparan hal 1 sampai 4. Baik, di sini saya akan melanjutkan memaparkan soal nomor 5.
Oke, dapat dilihat yang pertama itu ada gambar produk yang saya buat, yaitu mangkok plastik. Nah, selanjutnya di bawah ada data produknya. Untuk materialnya saya menggunakan ABS. Untuk screen cake faktornya 1%, produk dimensinya 160 x 90 x 60 mm. Untuk standar thicknessnya 2 mm, resin pressure-nya 300 kg per cm, produk batch-nya 50 gram. Selanjutnya masuk ke data material plastik. Untuk kodenya yaitu XR404, manufakturnya LG Chemical Ltd, material strukturnya Thailand, untuk screen cake faktor 0,005, untuk tensile strength-nya 0,005, tensile elongation-nya 0,25, Rockwell hardness-nya 108, melt density 1,05 gram per cm kubik, melt temperaturnya 220 sampai 240 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ke estimasi harga mold. Nah, untuk estimasi harga mold ini nanti ada perhitungannya. Nah, perhitungannya ada di bawah. Langsung kita lanjut saja, masuk ke kalkulasi BP atau break even point. Nah, untuk harga produknya di sini yaitu 8.000 per page. Untuk jumlah jam kerja efektif per harinya 7 jam. Untuk dikonversi jam kerja per hari ke detik 25.200 detik. Cycle time sekali injeknya 52 detik. Material yang dibutuhkan dalam sekali injek 0,005 kg. Material yang dibutuhkan dalam sehari 2.423 kg. Harga materialnya Rp 12.000 per kilogram. Harga material per harinya 29.076 per hari. Harga operasional mesin PI per jamnya 125.000 per jam. Harga operasional mesin PI dalam seharinya 875.000 per hari. Harga operator per harinya 150.000 per hari. Nah, selanjutnya kita masuk ke total injeksi untuk mencapai break even point. Total injeksinya yaitu 16.158 per page. Nah, untuk harga moldnya nanti ada perhitungannya di bawah. Lanjut, total injek BP-nya yaitu 16.158 per page. Jadi total seharinya didapat 485 per page dengan jumlah hari break even point-nya 33 hari. Biaya operasionalnya dalam sehari itu Rp1.054.077. Nah, untuk biaya operasional dalam 485 hari yaitu Rp35.144.838. Jumlah produk untuk menutup biayanya yaitu 4.393 per page. Selanjutnya masuk ke estimasi biaya mold. Untuk mencari C total mold, kita harus mencari terlebih dahulu C cavities, kemudian C mold base-nya dan C customization-nya. Nah, setelah kita dapat, nah kita masukkan perhitungannya, didapatlah C total mold-nya sebesar Rp129.263.651. Selanjutnya kita masuk ke estimasi biaya cavity. Nah, untuk mencari ke cavities-nya, kita harus menentukan C cavity dikali N cavities dikali dengan F cavity diskon. Nah, didapatlah C cavities-nya sebesar Rp35.153.105. Untuk C cavity-nya sama, yaitu Rp35.153.105. Selanjutnya masuk ke estimasi biaya kontur atau rongga cavity. Nah, untuk menentukan C cavity yaitu C cavity material ditambah C cavity machining
ditambah C cavity finishing. Nah, setelah kita menentukan didapat hasil C cavity atau round cavity sebesar Rp35.153.105. Selanjutnya kita masuk ke estimasi biaya material. Untuk menentukan C cavity material, kita harus mencari F cavity material dikali dengan P cavity material dikali dengan K cavity material. Nah, setelah didapat, kita jumlahkan tadi sesuai rumusnya, didapat untuk hasil C cavity material sebesar Rp1.920.301. Selanjutnya kita menentukan F cavity material. Nah, setelah kita cari, didapat hasil 0,000577 meter kubik. Selanjutnya, untuk mencari L cavity, dapat dilihat rumusnya pada layar. Nah, didapatlah hasil 0,1602 meter. Selanjutnya, untuk menentukan W cavity dapat dilihat rumusnya. Nah, didapat hasil 0,9002 meter. Untuk menentukan H cavity didapat hasil 0,004 meter. Selanjutnya kita masuk ke estimasi biaya proses pemesinan cavity. Untuk menentukan C cavity machining, yaitu T cavity machining dikali R machining rate. Nah, setelah kita cari, didapat hasil 4.752.755. Setelah itu, untuk menentukan T cavity machining, kita harus mencari dulu. Nah, setelah kita cari, kita masukkan rumusnya. Setelah kita dapatkan hasilnya, untuk T cavity machining itu sebesar 13,777. Selanjutnya kita menentukan T cavity volume, yaitu F cavity material dibagi R material volume, didapat hasil 0,275. Nah, untuk menentukan T cavity area, kita memasukkan rumus A part surface dibagi R material area. Nah, setelah itu didapat hasil 1424. Untuk menentukan F cavity complexity, kita dapat melihat rumus tersebut, yaitu A part surface dikali H wall dibagi F part. Didapat hasilnya yaitu 2027. Setelah itu kita masuk ke machining factor. Untuk machining factor prosesnya itu ada turning, kemudian drilling, milling, grinding, dan juga EDM. Selanjutnya masuk ke faktor diskon cavity, dapat dilihat pada layar untuk number of cavity setnya dan diskon faktornya. Selanjutnya masuk ke biaya finishing cavity. Nah, untuk mencari C cavity finishing, kita memasukkan rumus C cavity finishing dikali R finishing rate. Nah, setelah itu didapat hasil 28.480.49 rupiah. Setelah itu kita mencari T cavity finishing. Didapat hasil 39,626. Setelah itu kita mencari estimasi biaya mold base. Untuk menentukan C mold base dapat dilihat rumusnya. Nah, kita dapat hasilnya C mold base itu Rp 11.945.039. Setelah itu kita dapat juga hasil untuk L mold 0,213, W moldnya
1197, H-moldnya 0,197. Selanjutnya kita masuk ke mold customization. Kita masukkan rumusnya. Nah, didapatlah hasil 82.165.507 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke part cost estimation. Kita menentukan C-partnya. Untuk menentukan C-part dapat lihat rumusnya. Nah, didapat hasil 269 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke mold cost per part. Untuk itu kita mencari C-mold per partnya. Didapat hasil C-moldnya itu 258.527. Untuk itu selanjutnya kita menentukan material cost per partnya. Nah, untuk C material per partnya kita dapat hasilnya C materialnya itu 5 rupiah. Selanjutnya masuk ke processing cost per part. Untuk menentukan C proses per partnya kita masukkan rumusnya ini, kemudian didapat hasil C prosesnya 0,00000156 rupiah. Selanjutnya untuk mencari T-cycle dapat dilihat rumusnya pada layar. Nah, didapatlah hasil 0,00024. Selanjutnya untuk mencari air molding machine dapat dilihat rumusnya pada layar. Nah, didapatlah hasil air molding mesinnya itu 23.354. Setelah itu kita mencari F-clamp. Nah, didapatlah hasil 1102,280 mton. Nah, setelah kita menentukan perhitungan di bawah, didapatlah hasil untuk estimasi biaya mold itu yaitu sebesar 129.263.651. Nah, untuk estimasi harga totalnya setelah kita mencari tadi, kita dapat melihat rumusnya. Nah, didapatlah hasil totalnya itu sebesar 177.408.489 rupiah. Oke, sekian pemaparan jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.